biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat pagi ya anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dengan Miss Nata di pembelajaran IPA. Oke, di minggu kemarin anak-anak sudah dapat materi IPA tentang penyesuaian hewan terhadap lingkungan. Nah, di pertemuan kali ini anak-anak kita akan membahas bersama tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Anak-anak, bukan hanya hewan saja yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan, namun tumbuhan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk keberlangsungan hidup. Oke, ini contohnya Miss Nata sudah membawa enceng gondok dari sungai ya. Oke, nah contoh penyesuaian enceng gondok terhadap lingkungan adalah memiliki batang seperti ini anak-anak, berongga ya, berongga seperti spons. Nah, batang ini bentuknya seperti spons ya, kemudian menggembung. Nah, bentuk penyesuaian seperti ini akan mempermudah enceng gondok untuk bisa mengapung di air. Kemudian tumbuhan apa lagi yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan selain enceng gondok? Ada banyak ya, saksikan terus ya anak-anak ya, stay tune. Kita lanjutkan ya anak-anak di bab 3 penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama adalah penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Ini yang akan kita bahas cuma beberapa tumbuhan saja ya. Oke, yang pertama adalah teratai dan enceng gondok. Nah, teratai daunnya tipis, seperti ini, daunnya tipis dan melebar, yang berfungsi untuk meningkatkan penguapan air. Oke. Kemudian enceng gondok. Enceng gondok akarnya lebat dan berserabut, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di air. Nah, ini ya. Kemudian batang dan pangkal daun enceng gondok memiliki banyak rongga udara ya untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Nah, ini memiliki banyak rongga ya, seperti yang Osnata tunjukkan itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada kantong semar. Daun pada kantong semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan, sehingga serangga akan terjebak dalam kantong karena tertarik dengan nektar itu. Nah, tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. Sebenarnya seperti ini ya. Oke. Kemudian Venus flytrap. Nah, daun pada Venus berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada kaktus. Adaptasi kaktus meliputi daun, batang, dan akar. Daun kaktus termodifikasi menjadi seperti jarum dan duri untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri dari hewan pemangsa. Batang kaktus membesar dan berdaging untuk tempat menyimpan air. Nah, permukaannya dilapisi lapisan lilin ya untuk mencegah penguapan. Akar kaktus itu panjang dan berserabut untuk memperluas daerah penyerapan air. Nih, tumbuhan kaktus ya. Kalau ini kaktus kecil yang biasa di rumah-rumah. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah bakau. Nah, bakau ini memiliki akar tunggang untuk membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhembas oleh ombak. Nah, ini penampakannya ya. Gambarnya bisa kita lihat.
Kemudian ada pohon jati. Pohon jati meranggas atau menggugurkan daun pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Ini gambar pohon jati ketika musim kemarau. Nah, menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Nah, ini gambar pohon jati pada saat musim hujan ya. Dan kita lanjutkan, penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya itu yang pertama adalah dengan duri. Beberapa tumbuhan yang melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivore dengan duri yang tumbuh di batang, kemudian buah atau daun. Nah, tumbuhan yang melindungi diri dengan duri antara lain adalah pandan. Nah, ini pandan seperti ini ya. Pandan ini bisa dimanfaatkan untuk minyak wangi, kemudian untuk tikar, dan lain-lain ya. Kemudian ada kaktus, kemudian ada mawar seperti ini, batangnya berduri. Kemudian ada nanas ini bukan hanya daun yang berduri, namun juga buahnya. Kemudian ada durian. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang beracun. Nah, ada tumbuhan yang menghasilkan zat racun. Zat beracun itu terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Nah, contoh tanaman yang beracun adalah kecubung hutan dan jarak. Ini kecubung hutan ya, Nak. Kemudian ini contoh pohon jarak. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian mengantupkan daun. Nah, contoh tumbuhan yang mengantupkan daun adalah putri malu. Tumbuhan ini akan mengantup daun untuk melindungi diri dari herbivore yang memakannya. Herbivore itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, putri malu akan mengantup dan akan terlihat warna daun bagian bawahnya itu pucat. Nah, hal ini akan membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan itu telah layu dan tidak enak dimakan. Nih ya, kalau kita sentuh akan mengantuk. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.